Anjali. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Dewa Made Dwi Antara ada? Oke, Ibu Sri Ayu Putu Dias Cynthia Dewi. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu ingin meminta bantuan dari salah satu anak-anak ibu di sini. Ibu meminta bantuan mandi. Ibu doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Untuk itu berdoa dimulai. Nah, sekarang kalian bisa buka dulu LMS-nya. Tadi sudah ibu buka sebelum kalian masuk ke lantai ya. Nah, silakan dibuka dulu LMS-nya. Kita lihat apa saja kegiatan kita pada hari ini. Sudah dibuka? Nah, sebelum ibu benar-benar masuk ke pembelajaran, ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada kalian ya, bahwa pendidikan kalian ini sangat penting. Jadi ibu berharap kalian akan lebih sering ya konsepnya. Ketika kalian hidup di kehidupan kalian sehari-hari, hiduplah seakan-akan hari ini itu adalah hari terakhir kalian untuk hidup, atau besok itu kalian akan mati. Tapi untuk pembelajaran, belajarlah seakan-akan kalian itu akan hidup selamanya. Bisa dipahami kira-kira maksudnya apa? Bisa. Untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ya, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada dua. Yang pertama, setelah kalian mengikuti kegiatan diskusi, kalian mampu mengidentifikasi komponen penyusun komputer yang digunakan dengan benar. Ya. Lalu yang kedua, setelah kalian mengikuti kegiatan mengamati, menyimak, dan resitasi, kalian mampu membedakan fungsi komponen penyusun komputer dengan benar. Bisa dipahami kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, sebelum ibu masuk, ibu ingin menampilkan sebuah video. Untuk yang sudah buka LMS, bisa coba dibuka juga videonya di situ ya. Jadi bagaimana sih dampak positif dan juga negatif dari keberadaan komputer saat ini, ya? Nah, sekarang untuk yang pertama di sini memudahkan dalam mengerjakan tugas. Kemudian dampak buruknya bisa menimbulkan kecanduan. Kecanduan dalam hal apa? Dalam hal bermain game. Sebelum masuk ke materi, mari kita kerjakan terlebih dahulu pertanyaan tematik yang sudah ibu sediakan di LMS. Akan dijawab pertanyaan yang pertama, apakah Anda tahu tentang komponen yang menyusun komputer? Kemudian tekan submit ya. Sudah semua? Wah, ternyata lebih banyak yang tidak tahu ya. Berarti selama ini kita hanya memakai saja. Nah, nanti kita akan cari tahu apa saja sih komponen yang menyusun komputer. Ibu ingin menampilkan juga kepada kalian tentang apa sih yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang komponen penyusun komputer dan juga sistem operasi ya. Nah, di komponen penyusun komputer di sini ada 4, ada hardware, software, dan firmware. Jadi komponen penyusun komputer itu dibagi menjadi 3, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna ya. Firmware itu pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Ibu akan langsung masuk ke materinya. Jadi untuk materi yang pertama yaitu komputer dan komponen penyusunnya yang terdiri dari sistem untuk input, output, processing, dan juga storage ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi ibu sudah katakan bahwa komponen penyusun komputer di sini ada 3. Yang pertama ada hardware, software, dan firmware ya. Masih ingat? Kalau menurut Rizkia, hardware itu apa? Perangkat keras. Yang seperti apa perangkat keras? Oke, kita lanjut. Berarti sekarang ibu akan membentuk kelompok. Karena jumlah kalian dalam satu kelas ada 35, jadi ibu akan membentuk 9 kelompok. Satu
kelompok hanya boleh terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, untuk membaginya ibu akan menggunakan sistem number heads number. Jadi nanti satu-satu semuanya menghitung, kemudian duduk sesuai dengan nomor urut temannya tadi. Ya, nomor 1 duduk dengan temannya nomor 1, begitu juga seterusnya. Oke, kita mulai dari Gowari. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang silakan kembali berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan lembar kerjanya. Di sini sudah ada perintahnya apa ya? Di LMS sudah ada perintahnya. Jadi tadi kita sudah membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari informasi yang relevan tentang komponen penyusun komputer, fungsi komponen penyusun komputer, kemudian contoh-contohnya serta fungsi dari masing-masing contoh yang sudah kalian tentukan, supaya kalian tahu dan paham apa saja komponen yang menyusun komputer. Ya. Kalau ada materinya yang dirasa kurang pas, ada yang bermasalah kira-kira? Tidak, lancar semua? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 9, yaitu tentang sistem komputer. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, dari kelompok lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin mau memberikan tanggapan? Silakan. Dari kelompoknya Dika, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikut beberapa pertanyaan dari saya sendiri. Dapat diberikan contoh dari software dan jelaskan fungsi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya akan menjawab. Contoh dari software yang saya ambil yaitu Microsoft Office seperti yang sudah dipresentasikan tadi. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk mempermudah aktivitas dalam penambangan. Oke, nah itu juga tadi presentasi terakhir dari kelompok 8 ya. Nah, itu artinya kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu, memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya. Nah, untuk kegiatan presentasi tadi sudah ada teman-teman yang memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan. Untuk yang tadi presentasinya tidak lengkap atau kurang lengkap, silahkan itu disempurnakan lagi dan dituliskan kesimpulan hasil dari presentasi. Begitu juga jawaban dari teman-teman yang tadi bertanya ya. Kalau sudah, nanti hasil presentasi kalian silahkan dikumpulkan ke Ibu dalam bentuk soft copy boleh, kalau mau kalian cetak juga boleh ya. Itu terserah kalian saja.
Ada hardware, software, dan brandware. Nah, hardware itu perangkat kerasnya atau perangkat yang bisa kalian lihat, bisa kalian sentuh, bisa kalian rasakan wujudnya seperti apa. Untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih driver itu, kegunaannya dia apa. Kemudian kenapa kalian harus selalu mengupdate aplikasi yang ada di HP ataupun di laptop kalian? Apa alasannya? Kalau misalkan kalian tidak update, kira-kira apa sih dampaknya untuk kalian sendiri, untuk penggunanya sendiri, ya? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin menyampaikan juga kepada kalian, di LMS itu sudah ada Ibu berikan feedback atau room feedback. Silahkan tuliskan di situ, dijawab ya, dijawab sejujur-jujurnya apa yang kalian rasakan dari kegiatan kita pada hari ini. Kemudian apa yang ingin kalian capai pada kegiatan selanjutnya, ya? Dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Karena sekarang sudah jam istirahat, jadi pelajarannya akan kita akhiri ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, silahkan sampah-sampah yang tadi kalian buat dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kembali ke posisi duduk masing-masing. Silahkan sampahnya dipungut ya. Sudah? Nah, kalau sudah bisa kembali ke posisi duduk masing-masing. Sudah? Nah, kalau sudah Ibu mau minta bantuan dari Anom sekarang untuk doa. Silakan semuanya posisi duduknya yang rapi ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Yaitu doa mulai. Doa dapat diakhiri. Ya, baik. Terima kasih yang mau sudah dibantu. Nah, sekarang mari kita akhiri dengan mengucapkan pramasakti. Silakan kepada yang bertugas. Pada sana. Pramasanti. Om Santi 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 Om.